Salam Indonesia, salam sejahtera buat teman-teman di seluruh Indonesia. Pada pertemuan kali ini, admin akan memberikan informasi terbaru, kabar melegakan buat teman-teman kita tenaga non-ASN yang belum menjadi ASN PPPK. Bahwasanya telah terbit aturan terbaru Kemenpan RB yang mengatur tentang PPPK paruh waktu. Nah, ini adalah kabar yang ditunggu-tunggu ya buat teman-teman, bahwasanya PPPK paruh waktu itu bukan hanya sebatas wacana, tetapi sekarang aturan dari Kemenpan RB telah terbit. Lalu jabatan apa saja yang bisa diisi oleh PPPK paruh waktu dan apa saja syarat tenaga honorer menjadi PPPK paruh waktu, dan poin terakhir adalah berapa besaran gaji PPPK paruh waktu. Simak terus di video berikut. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan ya untuk klik dulu tombol subscribe-nya agar admin semakin semangat dalam mencari berita. Dan sekarang lanjut saja ke informasi berikutnya. Dikutip dari ayojakarta.com, pemerintah telah resmi menerbitkan aturan terkait pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK paruh waktu lewat keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB bernomor 16 tahun 2025. Aturan tersebut mengatur tentang pengangkatan PPPK paruh waktu yang merupakan bagian dari penyelesaian penataan non-ASN. PPPK paruh waktu adalah aparatur sipil negara atau ASN yang telah diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan juga diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. Nah, jadi walaupun teman-teman masuk di PPPK paruh waktu, ini tetap ya statusnya adalah ASN. Berikut adalah jabatan ya yang bisa diisi PPPK paruh waktu, meliputi: pertama, guru dan tenaga kependidikan; kedua, tenaga kesehatan; ketiga, tenaga teknis; empat, pengelola umum, operasional, operator, pengelola atau penata layanan operasional. Pengangkatan PPPK paruh waktu ini berdasarkan hasil seleksi ASN tahun anggaran 2024. Nah, ini adalah 4 jabatan yang bisa diisi oleh PPPK paruh waktu ya. Tetapi untuk poin 1, menurut Dirjen GTK Ibu Nunuk Suryani bahwa untuk guru tidak ada PPPK paruh waktu ya, berarti khusus untuk guru adalah penuh waktu. Tetapi di sini dikatakan guru dan tenaga kependidikan. Nah, jadi nanti juga ya ada sosialisasi di kabupaten kota masing-masing ya tentang terbitnya aturan baru tentang PPPK paruh waktu. Kemudian pegawai non-ASN mana saja yang bisa menjadi PPPK paruh waktu? Di sini dikatakan sasarannya adalah pegawai non-ASN yang telah terdaftar di database BKN, yaitu 1. telah ikut seleksi CPNS tahun anggaran 2024 tetapi tidak lulus, kemudian telah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK tahun anggaran 2024 tetapi tidak mendapatkan formasi. Nah, jadi buat teman-teman yang telah mengikuti seleksi administrasi walaupun mengikuti seleksi ASN PPPK-nya tidak lulus, tetap ini bakal masuk menjadi PPPK paruh waktu. Lalu berapakah ya besaran gaji yang bakal diterima oleh ASN PPPK paruh waktu? Di sini dikatakan upah PPPK paruh waktu paling sedikit sama dengan yang pernah diterima saat menjadi pegawai non-ASN. Nah, jadi ketika teman-teman sebagai tenaga honor upahnya misalkan per 1 bulan 700.000, maka paling kecil ketika menjadi PPPK paruh waktu adalah 700.000. Tetapi di sini dikatakan juga ya atau sesuai dengan UMR. Nah, jadi kalau PPPK paruh waktu pemerintahan daerah memberikan gaji sesuai UMR, maka misalkan Kabupaten A UMR-nya adalah 2.400.000, maka teman-teman ketika menjadi PPPK paruh waktu
gajinya akan sesuai UMR. Jadi ini tergantung kebijakan daerah masing-masing. Ya, itulah informasi terbaru ya tentang telah terbitnya aturan PPPK paruh waktu. Ini merupakan kabar yang melegakan buat teman-teman kita ya yang tidak lulus menjadi ASN PPPK sementara masuk ke PPPK paruh waktu dulu. Nanti kalau sudah ada formasi maka teman-teman bisa menjadi PPPK penuh waktu. Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat. Wassalam.